kamu jadi seperti apa yang aku mau. Dan cuma perkataan seperti itu benar-benar buat hatiku yang mungkin berlubang, tiba-tiba Tuhan ganti dengan hati yang baru. Dan sejak itu api Tuhan itu terus menyala dalam hidupku, sampai hari ini 5-6 tahun telah berlalu, tetap masih menyala di hatiku. Tiap kali aku ingat akan tahun 2016, di mana Hi everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. It is the last week of the month of July 2021. Hope all of you are doing great and still healthy and safe in this time of pandemic. I hope that you are still staying at home, and yeah, I hope that you are safe and your family are good, and praying for your safety too. So today we'll be talking with Sister Hadassah Gloria. She's a daughter of a wonderful man of God, a wonderful preacher, and I'm sure she's gonna be a great blessing to all of us. Today we will be learning about peran of anak Tuhan. So as a child of God, as a people of God, as a sons and daughters of God, there are some things that we need to do, especially in this time of pandemic. There are some reactions that we need to take, and we need to live it, especially in this time, so that we can also be a blessing, and we can show to people that we are the sons and daughter of God. So without further ado, before we enter the talk show, we're gonna enter into worship, and before that, let's bow ahead and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you praise for this day. Thank you, Lord, if we are still strong, we are still healthy, we are still with our family, we still have got our own houses, we are safe, Lord. Thank you for everything, Lord. We know, Father, that each and every one of us has got our own problems, Lord. We have got our own struggles, but we know, Lord, that with you we are safe. With you we are able to do exceedingly abundantly above all that we can ever think, and we are asked, Lord, because we know that you are a great God, Father. Lord, we just render this entire talk show into your hands. We ask, let your Holy Spirit be our hearts, be in our houses, and let this talk show be a life-changing to our lives, Lord. Thank you, Lord. In your mighty name we commit this talk show. In the name of Jesus Christ we pray and we give thanks. Amen. Let's prepare hearts and let's worship him. Hallelujah. We want to be with you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my hands. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I can find in you, I can find in you through all my darkest moments.
But when I'm weak, I trust in you through storm and raging seas. Faithful, faithfully, oh my God, you're the glory and the lifter of my hands. Your life is my gaze, it leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I long to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. We give to be with you. We only want to be with you. We long for your presence. We worship you, God. Kami menyembah Engkau dengan seluruh hidup kami. Kami muliakan Engkau. Hiralabaya shandaralabanalabaya sekaralabanalabatakaralambanalabanalabaya se. Orabataka yaralabanalabanamaya sendayaralabanalabanamo sekerelebe. Yerelanabalanamase kenananamalanamatakalalabase kenanamo. Yaralabababatakarabalabalabalabalabalabalabalaba yaralanamase keralabayaramase. Kami muji Engkau Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersenyum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh ya namaste. Haleluya. Kami mau menjadi penyembahmu, memuliakan namamu. Haleluya. Raja segala raja, kami puji Engkau, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau, kami beri hormat, kami beri agung namamu, kami beri puji. Hallelujah. Alright, we are gonna send the invitation supaya Kak Hadasa bisa bergabung bersama dengan kita di live pada malam hari ini. So, kita kirim undangannya supaya perbincangan talkshow dapat dimulai.
dan dapat menjadi berkat bagi kita semua yang menonton saat ini atau mungkin yang menyaksikan rerunnya lewat YouTube atau lewat IGTV. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Oke. Oke. Iya. Sepertinya kita masih harus sedikit menunggu dan kita sedang coba mengirim undangannya supaya bisa terkirim dan perbincangannya segera dapat dimulai. Oke, kita tunggu ya. Haleluya. Oke, ya baik. Mungkin sambil kita menunggu Kak Hadasa bergabung dengan kita akan menaikkan pujian dan kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi sambil menunggu Kak Hadasa bergabung dengan kita. Oke. Oke, teman-teman, kita berdiskusi tentang peran anak Tuhan, sebuah topik yang pastinya menarik dan pastinya menjadi berkat bagi kita semua, dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau saya tidak salah dari Semarang, Kak Hadasa Gloria akan live bersama dengan kita. Jadi sungguh luar biasa, Sunday Talk Show ini telah, oleh karena kasih anugerah Tuhan, telah berhasil berkolaborasi dengan berbagai macam hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa dari berbagai macam kota, pernah dari Surabaya, dari Bandung, dari Lampung, dan kini dari Semarang. Dan pastinya akan lebih banyak lagi ke depannya. Kita berdoa agar kelak tidak hanya di Indonesia, bahkan akan sampai ke mancanegara sekalipun. Haleluya. So, kita masih harus menunggu sepertinya sedikit lagi. Oke, sepertinya Kak Hadasa sudah bergabung dengan kita. Wow, sungguh sangat excited untuk pembicaraan kita pada malam hari ini yang pastinya akan menjadi berkat. Kita tunggu koneksinya tersambung. Shalom Kak.
Shalom. Wow, thank you Kak untuk kesediaannya, untuk waktunya, untuk eh, keinginannya juga untuk berkolaborasi bersama menjadi berkat pada malam hari ini bagi teman-teman yang menyaksikan di Instagram. Thank you ya Kak untuk kesediaannya, Iya, untuk sama-sama. berkenan bisa kedatangan Kakak. So Kak, akhir-akhir ini di keadaan pandemi seperti ini sedang sibuk apa nih Kak belakangan hari ini? Em, Sebenarnya pandemi kita kan udah hampir 1 tahun ya, udah hampir Yes, 1 tahun. Cuman yang di Semarang itu kemarin tiba-tiba dalam waktu 1 bulan, jadi bulan lalu tiba-tiba parah banget lah di Semarang, di Jakarta juga kayaknya, di Bekasi juga, yes, yang betul. tiba-tiba melonjak, semua melonjak Mm-mm. gitu. Nah, Betul. ketika itu ya akhirnya mau nggak mau karena kita dengar gitu, kita dengar teriakan orang, jeritan orang, permintaan tolong orang, mereka bilang kita isoman, uang kita habis karena buat beli obat, kita nggak bisa makan, tidak ada yang mau rawat, tidak bisa keluar rumah juga buat beli makan. Dari Betul. setelah kita mulai, nah kayak kita sibuk ngasih makan catering secara Wow. gratis untuk orang-orang yang isoman. Wow. Terus kita juga bantu orang-orang tua buat cek tensi, cek oksigen, saturasi, karena kan nggak semua orang punya ya alat buat ngecek Limiter. oksigen. Betul, betul. Iya, jadi akhirnya kita 1 bulan ini kita ngelakuin itu gitu, sambil juga bantu orang-orang tua, mandiin orang-orang tua yang kena COVID, yang mereka nggak ada yang mau bisa bantu buat mandiin, atau bahkan yang nggak ada orang yang berani masuk buat urus mereka yang sudah lansia. Nah, di situ kita 1 bulan ini kita ngelakuin hal-hal yang seperti itu. Wow, Kak, sebuah hal yang tidak mudah loh Kak melakukan semua hal itu, apalagi di keadaan pandemi, di saat Iya, dunia sedang bergoncang, terkhususnya dalam keadaan perekonomiannya dan lain sebagainya. Di saat itu Kakak dan teman-teman semua mengambil peran untuk melakukan kontribusi yang begitu besar hingga memberi makan, memandikan. Wow, sebuah hal yang sangat luar biasa sekali dan jarang sebenarnya ditemukan bahkan dari sesama hamba-hamba Tuhan di Indonesia sekalipun. Apa yang membuat kakak mau mengambil step, mengambil langkah untuk melakukan semua hal itu kak, apalagi di keadaan seperti ini? Satu hal aku tuh melihat suatu hari aku lagi buka Alkitab gitu, aku lagi buka Alkitab, aku lagi baca-baca Alkitab, dan hari itu mataku tertuju membaca tentang kisah seorang yang kena kusta. Dan ketika aku lihat orang kusta, aku baca kisah tentang orang kusta, sejujurnya itu mengingatkan aku tentang orang-orang yang kena COVID. Gimana zaman dulu orang kusta tidak boleh disentuh, orang kusta tidak boleh ada dalam kerumunan orang banyak, orang kusta hanya boleh ditaruh di tempat yang terisolasi, yaitu mereka ditaruh di pinggir kota, dari gerbang kota lah, ditaruh di situ. Dan di situ tiba-tiba kayak aku ngerti bahwa hari ini orang COVID tuh seperti orang kena kusta di zaman dulu gitu mungkin ya, yang benar-benar mereka harus isoman, mereka harus isolasi tersendiri, mereka nggak boleh kesentuh orang, orang nggak boleh nyentuh mereka, tiap kali mereka ada semua orang kan teriak najis, najis gitu karena takut terkontaminasi dan sebagainya. Dan menurutku pribadi sebenarnya nggak ada masalah sih dengan kita berhati-hati ya dengan orang-orang yang sudah kena, dan menurutku pribadi juga orang-orang yang kena lebih baik juga isolasi mandiri, itu juga menurutku itu bijaksana lah, itu bijaksana. Tapi satu hal yang aku melihat dari itu, Tuhan tidak menyingkir atau tidak membedakan orang kusta. Dia mendoakan orang yang buta, dia mendoakan orang yang lumpuh, dia mendoakan orang mati, tapi Tuhan tetap mendoakan orang yang terkena kusta. Jadi buat aku pribadi, bukankah firman Tuhan berkata, jadilah seperti Yesus gitu. Jadilah Christ-like gitu. Dan bukan berarti kita dengan tanpa masker, tanpa APD, tanpa apa kita kayak jatuhnya orang-orang COVID ya, bukan kayak begitu tuh. Tindakan yang ceroboh lah ya. Betul. Tapi bagaimana kita diberikan Tuhan hikmat, bijaksana, bukan untuk menyingkirkan mereka, bukan untuk tidak melayani mereka, tapi dengan bijaksana kita menggunakan APD lengkap, menggunakan masker double, menggunakan sarung tangan, kita rapid setiap minggu, memastikan diri kita juga safe, kita minum vitamin yang benar, kita oke. Dan ketika itu menurutku ternyata mereka perlu kok bantuan kita.
Dan di saat itulah kenapa orang meskipun bilang kamu gila Sa, kenapa kamu mau lakuin itu, kamu ngapain, kamu bunuh diri, kamu begini, kamu begini. Tapi sekali lagi buat aku pribadi, 1 bulan ini aku turun ke lapangan langsung, aku masuk ke rumah demi rumah. Aku bukan cuma suruh anak buahku, tapi aku suruh aku pribadi, aku turun ke lapangan. Aku lihat sendiri gimana orang-orang COVID tidak boleh keluar rumah, dan tidak ada satupun yang mau tolong mereka. Dan bahkan ada yang sampai beberapa yang aku temukan, kondisi sudah tua, kena COVID dan tidak ada yang urus. Dan ketika kita datang, tiba-tiba beliau meninggal, dibawa pulang Tuhan. Buat aku pribadi, kalau hari itu kita tidak datang, kalau hari itu aku tidak datang, mungkin mayat itu berhari-hari tidak akan diketahui oleh banyak orang. Sampai bau itu yang akan menyengat keluar. Jadi buat aku pribadi, memang ini nggak mudah. Dan kalau bukan Tuhan yang suruh, aku juga nggak mau. Tapi kan aku percaya ini yang Tuhan mau, Tuhan taruh dalam hidupku. Sekalipun ya ada bahaya, ada resikonya. Tapi selama kita bijaksana, pulang mandi keramas, kita semprot disinfektan, kita rapid setiap hari, dan sebagainya, menurutku, dan hari ini aku bangga aku melakukan itu. Gitu. Karena aku tetap melihat bagaimana penyertaan Tuhan sempurna, dan aku melihat bagaimana banyak orang yang hidupnya diberkati karena keberanian yang kita mau lakuin buat Tuhan. Wow, luar biasa. Sangat-sangat. Inilah ya salah satu contoh daripada dampak di mana anak-anak Tuhan benar-benar tidak hanya pandai dalam berkata-kata, pandai dalam mengajar, pandai dalam berbicara, tetapi pandai juga dalam bertindak dan menjadi berkat. Kak, kan banyak orang nih Kak, udah kenal Kakak sebagai sebagai anak dari salah satu hamba Tuhan yang menjadi berkat, menjadi dampak di Indonesia, bahkan sampai keluar Indonesia sekalipun, yang sangat terkenal, sangat luar biasa. Aku mau tahu nih Kak, sebagai seorang hamba Tuhan Kak, berat nggak Kak bebannya? Pasti berat ya, terutama tuntutan orang. Itu yang paling berat. Sejujurnya kalau aku tetap akan memilih untuk menjadi anak dari Petrus Agung. Tapi yang aku tidak mau pilih adalah tuntutan orangnya. Adalah harus menjadi malaikat setiap waktu. Dan di sekolah kalau nakal, guru-guru akan bilang, kok anak pendeta nakal sih? Nah, hal-hal yang seperti itulah yang sebenarnya yang menurut aku itu yang paling tidak enak. Itu beban terberat sih, tuntutan orang ya, which is sampai sekarang orang tetap ada gitu. Tapi aku pribadi aku tetap mengucap syukur aku dilahirkan di keluarga yang seperti ini. Karena akhirnya dari kecil papiku mengenalkan aku dengan pribadi Yesus yang sampai hari ini menjadi bapak dalam hidupku. Amazing, luar biasa. Tapi pernah nggak Kak gitu langsung dikatain gitu sama orang kayak kamu anaknya Pak Petrus Agung tapi kok begini? Pernah nggak kayak begitu Kak? Sering sih, lumayan sering gitu. Lumayan sering dari zaman aku sekolah SMP sudah sering gitu. Sampai hari ini pun juga ya masih beberapa masih ada yang bisa bicara seperti itu di depan saya langsung, aku langsung juga banyak gitu. Sempet kesel nggak gitu sama kayak mungkin waktu Papa masih ada dulu, sempat bilang nggak gitu ke Papa, Pak kenapa sih Pak ya aku harus begini-begini, kenapa sih harus ngalamin gini-gini, harus sampai dikatain kayak begini sama orang karena Papa stop aja lah melayani Tuhan, sempet nggak gitu Kak bilang kayak gitu? Puji Tuhan enggak. Wow. Karena aku tahu, karena Tuhan temuin aku di umur cukup muda, umur 9 tahun. Tuhan temui aku di umur yang cukup muda, jadi aku mengerti apa yang papiku lakukan itu luar biasa gitu. Dan aku pun tidak berhak sebagai anak untuk menghentikan panggilan Tuhan dalam hidup papi. Jadi karena pengertian itu dari kecil tidak pernah terucap yang seperti itu. Tapi pernah waktu papa pertama kali buka sekolah, aku gak mau pindah sekolah. Jadi aku sekolah di International School di Semarang.
Dan aku punya teman-teman di situ gitu yang mereka karena keluarga mereka mungkin lebih hebat dari papa, tidak ada tuntutan ke aku gitu. Jadi kayak buat mereka tuh kayak ya aku cuman anak biasa gitu, nggak yang sampai dilihat-lihat banget tentang keluarga lah istilahnya. Tapi ketika papi pertama kali buka sekolah, di situ papi suruh aku pindah. Nah di situ aku bilang, boleh nggak Pak Sasa nggak pindah sekolah karena Sasa males kalau nanti di sekolah situ semua akan lihat akan menjadi munafik. Waktu itu masih kelas 6 SD itu. Bilang nanti semua orang jadi munafik karena semua akan tahu bahwa aku anaknya papa dan orang-orang bisa akhirnya memanfaatkan. Nanti kalau ada apa-apa dimanfaatkan gitu. Jadi waktu itu pernah sempat bilang, udahlah Sasa sekolah di sekolah biasa aja, nggak mau di sekolahannya papa. Tapi disitulah tiba-tiba papi bilang, dan perkataan ini yang akhirnya membuat aku mengiyakan pindah sekolah adalah papi berkata, Sa, kamu pindah bukan karena apa-apa, tapi supaya menjadi bukti bahwa papa ya buat sekolah untuk membantu orang-orang miskin, tapi dengan kualitas yang terbaik. Karena papa masukkan anak-anak papa, masa depannya papa taruh di sekolah itu. Karena penjelasan itu akhirnya membuat akhirnya aku oke lah. Supaya orang mengerti bahwa kualitas di sekolah ini sekalipun kita ngasih untuk membantu 90% beasiswa, tapi kita memberikan kualitas yang terbaik. Disitulah baru mau gitu. Tapi kalau masalah tentang jangan jadi hamba Tuhan lagi, enggak. Karena anehnya dari kecil cita-citaku jadi hamba Tuhan. Jadi kayak nggak pernah muncul sih itu dari mulut, puji Tuhannya. Puji Tuhan, luar biasa loh. Kak, kan umur 9 tahun Kak tadi katanya mengalami Tuhan dan mengerti pesan Tuhan melalui Tuhan sendiri. Nah sekarang aku mau tahu nih Kak, bagaimana kakak bisa tahu kalau itu adalah suara Tuhan atau pesan langsung dari Tuhan, sedangkan umur kakak pada waktu itu adalah 9 tahun Kak. Bagaimana cara kakak bisa peka terhadap itu? Sejujurnya itu pengalaman yang tidak akan pernah aku lupain sih, karena kondisi waktu itu dan tidak bisa denial kalau itu bukan Tuhan tuh kayak gak bisa gitu, karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidupku tuh tidak ada satupun manusia yang bisa ngelakuin itu. Jadi ceritanya waktu itu hari Minggu lagi kebaktian biasa, jadi papiku itu suka membiasakan aku dari kecil, aku tuh nggak pernah ke sekolah minggu, tapi aku tuh selalu ikut kebaktian umum, kebaktian dewasa. Jadi aku ngerti nggak ngerti, aku duduk di kebaktian itu. Ambil gambar, sambil warna, tapi aku duduk di kebaktian itu. Jadi aku nggak pernah sama sekali ikut sekolah minggu gitu. Nah suatu hari ketika lagi kebaktian minggu biasa, lagi nyembah, aku juga nggak ngerti itu papi khotbah apa, temanya apa, lagunya apa. Sampai sekarang aku juga nggak ngerti. Tapi kemudian tiba-tiba lagi berdiri, tiba-tiba kaki tuh lemes gitu. Umur 9 tahun kan kayak, kenapa nih kok tiba-tiba kaki lemes gitu, kayak tiba-tiba refleks tuh kayak sujud gitu loh. Dan benar-benar gak bisa berdiri gitu. Terus mencoba berdiri, mencoba apa, tapi tuh kayak gak bisa dan kayak seperti apa sih, kayak ada beban, no gak? Beban dari atas kepala tuh yang buat akhirnya kayak sujud, bener-bener sujud gitu. Dan ketika itu tiba-tiba lihat pakai mata jasmani, bener-bener lihat kok ada kaki datang. Nah tapi kok sandalnya kok lucu ya, waktu itu aku bilang gitu, kok sandalnya lucu, sandalnya itu kayak zaman kuno, bukan kayak sandal zaman sekarang ya, ada lampu-lampu yang keren, kok cuman coklat, polos, kok seperti di buku-buku cerita. Nah orangnya kok pakai baju panjang warna putih. Nah ketika itu mendekat, tiba-tiba aku kan lihat, otomatis aku lihat ke atas. Dan disitulah tiba-tiba entah gimana caranya aku tahu itu Tuhan yang selama ini papaku ceritain. Entah gimana caranya, nggak tahu. Tapi waktu aku lihat matanya, aku bisa tahu ini Tuhan yang selama ini papaku ceritain. Dan di situ tiba-tiba aku bisa lihat tatapan mata yang penuh kasih. Tatapan mata yang tidak ada penghakiman. Tatapan mata yang benar-benar mengasihi kita tanpa pamrih, tanpa peminta apapun. Dan di situ aku cuma bisa nangis, dan gak bisa berhenti. Bayangin setengah jam, 1 jam tuh gak bisa berhenti. Bener lagi kebaktian biasa, bukannya lagi KKR, gak, bener-bener lagi kebaktian biasa. Dan ketika papiku turun, aku lari ke green room, aku lari ke papi,
Dan aku nangis terus nggak bisa berhenti. Dan di situ aku cerita, aku bilang, ini bener Tuhan nggak sih atau bukan gitu? Ini bener nggak sih Tuhan bukan? Dan di situ waktu aku cerita ke papa dan papa bilang itu Tuhan gitu. Tapi kemudian ketika dalam kondisi aku nangis dalam hadirat Tuhan itu tiba-tiba muncul. Itu yang menurutku cukup aneh sih anak umur 9 tahun ya. Tiba-tiba muncul di hatiku, aku bilang gini, Tuhan, mulai hari ini sampai aku mati, aku mau melayani Engkau. Aku mau melayani orang yang menatap aku dengan mata kasih, tanpa pamrih, tanpa menghakimi, tanpa melihat dosaku, tapi aku mau melayani Tuhan yang aku sembah. Dan sejak itu tuh benar-benar aku giat banget pelayanan. Aku pernah coba segala macam pelayanan. Aku pernah coba dari singer, aku pernah jadi choir, aku pernah jadi peniup shofar, aku pernah jadi penari sampai sekarang juga. Aku pernah pelayan doorkeeper, tukang parkir di luar, sekolah minggu. Pokoknya segala macam pelayanan aku coba karena aku berkata kayak tiba-tiba kayak tergila-gila pelayanan gitu. Dan kalau orang tanya kenapa aku tergila-gila pelayanan, karena aku ketemu dengan siapa Tuhan yang aku sembah. Gitu. Dan itu kejadian di saat aku umur 9 tahun. Wow, luar biasa. Sangat dahsyat. Jadi semenjak umur 9 tahun itu, kakak udah mulai semakin aktif yang namanya pelayanan dan melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Tapi kak, apakah menjadi hamba Tuhan itu juga menjadi cita-cita kakak pada waktu itu? Ternyata iya, jadi waktu itu sebenarnya aku nggak terlalu inget sih, cuman waktu itu papiku pernah khotbah, papi pernah cerita waktu aku kecil setelah aku alami Tuhan dan sebagainya. Di situ katanya waktu tanya Sasa cita-citanya apa gitu kan, teman-teman mulai jawab tuh, oh udah astronot, jadi presiden, jadi apa. Nah waktu giliran aku tiba-tiba aku jawab, aku kepingin jadi guru dan aku kepingin jadi hamba Tuhan. Sekalipun mungkin waktu itu aku belum ngerti ya pas jadi hamba Tuhan gitu, tapi Betul. di waktu kecil menurut papi pernah terjadi itu gitu. Dan hari ini aku mengucap syukur Tuhan buat mimpiku menjadi kenyataan tanpa direkayasa oleh manusia. Dahsyat. Kak, berlanjut dalam kehidupan kakak tahun demi tahun berlalu sampai satu ketika Papa harus pulang ke pangkuan Bapa di sorga, meninggalkan kakak dan keluarga pada waktu itu. Apa yang kakak rasakan pada waktu itu, pada waktu kehilangan Papa? Waktu itu sih pasti hancur ya gitu. Dalam artian hampir 1 bulan, aku nggak sebelum 1 bulan, aku waktu di rumah sakit baru kali itu aku bener-bener sujud ke Tuhan, aku nangis, aku teriak, aku minta tolong gitu. Dan aku bilang, Tuhan, di Alkitab Engkau membangkitkan orang mati begitu banyak. Di Alkitab Engkau bisa menyembuhkan orang sakit. Dan di situ aku cuma doa, aku cuma bilang, Tuhan, bolehkah kali ini Kau bangkitkan papaku ini? Dia bilang. Karena kita masih punya banyak janjian, kita masih punya banyak plan ke depan gitu, dan umurku masih 20, papiku baru ajak aku duet khotbah baru 2 kali. Dan cuma 2 kali, yang ketiga kali beliau sudah dipanggil pulang ke Tuhan. Tapi pada saat itu Tuhan tidak menjawab doaku. Dan papiku tetap dinyatakan meninggal. Kita sudah berdoa, bukan karena kita percaya yang aneh-aneh, tapi kita terlalu mengasihi. Dan banyak jemaat yang terlalu mengasihi papi. Membuatnya kita berdoa untuk kebangkitan dan segala macam. Tapi pada akhirnya Tuhan tidak menjawab doaku. Dan di situ apakah aku marah dengan Tuhan? Sebenarnya enggak. Tapi aku mulai pakai topeng. Di depan orang aku senyum, di depan orang aku khotbah, di depan orang aku tetap melanjutkan apa yang papi mau dengan muka yang tersenyum, dengan muka yang happy. Tapi di balik itu semua, dalam waktu mungkin beberapa bulan itu aku bolak-balik ke rumah sakit 5 kali. Karena stres dan segala macam, membuat akhirnya ada masalah di perut dan segala macam. Tapi ketika itu aku juga dalam waktu 1 bulan itu aku nggak mau pulang gitu. Dan sejujurnya kenapa nggak mau pulang? Karena aku masih mengingat banyak memori tentang aku dan papa. Dan papa kan pulangan di rumah ya. Jadi dan aku untuk masuk ke kamar papa itu aku perlu waktu 1 tahun untuk aku bisa masuk lagi ke kamar papa dan akhirnya berdamai dengan kondisi di kamar itu.
Tapi sekali lagi dalam waktu 1 bulan itu aku pelayanan, tapi aku pakai topeng. Dan nggak banyak orang yang tahu, karena di depan aku bener-bener fine, it's okay, everything is okay, everything is okay, everything is okay. Semua baik. Dan aku tidak menyalahkan Tuhan, tapi ada pertanyaan, why? Wah, Kenapa? Kenapa kok Tuhan buat secepat ini, semendadak ini, di usiaku yang masih 20 tahun, ada banyak hal yang masih aku mau share dengan Papi, ada banyak hal di mana aku mulai masuk menjadi hamba Tuhan, why Tuhan bawa pulang Papi. Tapi why pertanyaannya itu tidak menimbulkan kemarahan di hatiku ya. Cuman kayak, maksud Tuhan tuh apa sih? Gitu. Maksud Tuhan tuh apa? Tapi setelah 1 bulan itulah, sekali lagi Tuhan datang lagi di hidupku. Dan itu yang benar-benar membuat akhirnya aku bangkit dari hatiku yang benar-benar sudah rapuh, sudah nggak tahu lagi bentukannya mungkin seperti apa. Tapi disitulah ketika Tuhan datang lagi dan Tuhan cuma bilang, Sa, mulai hari ini aku yang jadi bapak dalam hidupmu. Mulai hari ini aku yang akan pegang kamu, tuntun kamu sampai kamu jadi seperti apa yang aku mau. Dan cuma perkataan seperti itu benar-benar buat hatiku yang mungkin berlubang, tiba-tiba Tuhan ganti dengan hati yang baru. Dan sejak itu api Tuhan itu terus menyala dalam hidupku, sampai hari ini 5-6 tahun telah berlalu, tetap masih menyala di hatiku. Tiap kali aku ingat akan tahun 2016, di mana titik nol dalam hidupku, tapi di tahun yang sama, aku tetap bangkit, karena Tuhan yang tarik hidupku seperti Petrus, yang ditarik keluar dari tenggelamnya. Dan kali itu kalau mungkin diperhatikan, waktu setelah Petrus diangkat, dikeluarkan dari air, dari laut, tidak pernah ada tertulis, maka pergilah kapal menyelamatkan Petrus dan Yesus. nggak ada. Tapi hari itu Petrus dan Yesus kembali ke kapal. Artinya Petrus kembali lagi jalan di atas air bersama dengan Tuhan. Dan di situ yang buat aku pribadi, aku merasa seperti Petrus gitu, yang kalau bukan karena tangan Tuhan, nggak mungkin hari ini aku ada di sini. Karena setelah Papi nggak ada, aku mungkin berkali-kali, berpuluhan kali aku minta Tuhan, bawa pulang aku lah. Buat apa tinggal di dunia ini, aku nggak mau bunuh diri, tapi Tuhan buat kau yang bawa pulang aku. Bahkan sempat aku operasi, cukup besar operasinya, karena harus bius total. Dari situ aku cuma masuk ruang operasi, aku bilang, Tuhan, kalau boleh, waktu aku dibius, bawa aku pulang sekalian ke surga. Tapi itu benar-benar yang menurutku tuh tahun-tahun yang mengerikan gitu. Tapi sekali lagi, Tuhan, waktu kita menyerah dengan diri kita, Tuhan itu ternyata tidak pernah menyerah dengan diri kita. Bahkan saat kita sedang menyerah dengan diri kita sendiri, Dia Tuhan akan terus bawa kita, ngangkat kita keluar dari semua kegelapan, dari semua laut, dari semua ombak, dari semua gelombang apapun yang mengerikan dalam hidup kita. Amen. Gitu. Wow, luar biasa. Kak bisa sampai melayani walaupun dalam keadaan di hati terpuruk dalam 1 bulan itu, Kak. Apa yang membuat Kakak tetap mau menjalani? Di saat orang-orang lain mungkin kehilangan seperti Kakak, aku yakin bahkan tersenyum di luar pun mereka nggak akan mau, Kak. Pasti untuk melayani saja mereka nggak akan mau. Apa karena didikan Papa atau karena apa yang membuat Kakak tetap masih bisa kuat walaupun di dalamnya sempat ada pertanyaan dan kebimbangan di dalam hati pada waktu itu? Sejujurnya kalau pastinya salah satunya ya adalah terpaksa. Salah satunya. Karena dalam waktu kurun, tapi aku merasa hari ini itu bukan karena terpaksa, tapi itu diatur Tuhan. Karena mau tidak mau dalam waktu kurun 2 tahun, aku harus gantiin jadwal Papa yang sudah full. Dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri. Dan mereka mau aku untuk menggantikan jadwal Papa. Jadi dalam waktu kurun 2 tahun itu, aku benar-benar gantiin jadwal Papa untuk khotbah. Tapi salah satunya adalah juga, salah satu yang lain adalah karena didikan Papa sih. Aku melihat gimana beliau ketika dia terpuruk, dia tidak berhenti. Bahkan ketika dia sedih, dia terpuruk, dia tetap melangkah dengan Tuhan. Sekalipun sedih, sekalipun perasaan campur aduk, tapi beliau tetap melangkah. Melangkahnya mungkin nggak akan bisa memulihkan hatinya 100% ya. Tapi dia tetap melangkah dengan Tuhan, dengan tetap pelayanan,
karena karena firman itu kan pedang bermata dua ya. Benar. Dan itu tuh bisa tusuk waktu kita sharing, kita khotbah bisa tusuk orang, tapi juga bisa nusuk kita sendiri gitu. Betul. Dan aku bener-bener yang ngalami gimana aku melayani orang di waktu yang sama, di detik yang sama, aku juga dilayani Tuhan gitu. Bener-bener yang aku melayani, tapi aku juga diberkati gitu. Dan disitulah aku bener-bener yang ngerasain sih yang sejak didikan papa itu dan aku praktekkan, ternyata iya ya gitu. Bahwa kalau kita terpuruk dan kita berhenti, itu akan mematikan kita dengan luar biasa. Tapi kalau kita, meskipun kita dalam kondisi terpuruk, kita tiap hari datang ke hadirat Tuhan, kita datang ke Tuhan, kita bersekutu dengan Dia, kita menjadi satu dengan Dia dan tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup setiap kita, itu ternyata memulihkan kita. Karena kalau kita mau tunggu waktu itu tidak memulihkan sebenarnya. Kalau dibilang. Waktu itu tidak memulihkan, waktu hanya mengubur, tapi itu kayak jadi bom waktu, tiba-tiba bisa boom, gitu, tiba-tiba bisa meledak gitu. Benar. Tapi cuman Tuhan yang bisa memulihkan, dan kalau Dia memulihkan dengan cara kita pelayanan, so be it gitu. Dan bukan berarti itu menjadi patokan buat kita semua ya, tapi kalau dalam kasusku adalah cara Tuhan menyembuhkan aku adalah dengan terus pelayanan dan melayani Dia. Dan ketika aku khotbah, aku pun juga diberkati dan dilayani oleh Tuhan. Benar. Wow, luar biasa. Sekarang menjadi seorang anak muda yang menjadi berkat nih. Kalau boleh, mungkin ada yang mungkin masih belum tahu dengan pelayanan kakak saat ini. Kalau boleh tahu nih, kakak saat ini melayani sebagai apa aja nih, Kak? Sekarang saat ini evangelis, iya, aku muter ke beberapa, ya hampir 5 tahun ini aku selalu muter sih, aku selalu pergi ke gereja demi gereja, aku melayani desa demi desa, pelosok demi pelosok. Tapi aku juga youth leader di gereja Higher Than Ever Semarang. Tapi aku juga punya yayasan yang aku kasih nama Harvest Center. Nah, itu menjadi yayasan sosial yang benar-benar kita menjangkau dan memberkati banyak orang yang terutama yang ada di bawah. Wow, luar biasa. Melalui yayasan itu juga, Kak, terjadi yang pelayanan yang tadi untuk pandemi seperti ini ya, untuk COVID-19. Yes. Wow. Yeah. Amazing, luar biasa sekali. Kak, sebagai ini anak muda ya, Kak ya, kita kan dapat melihat sesama anak muda, sesama kita lah, Kak, yang berusia juga sama-sama seperti kita, yang kenal Tuhan juga. Tapi mereka bingung, Kak, apa sih peranan mereka sebagai anak muda, apa yang harus mereka lakukan. Mereka terkadang berpikir, karena sekarang ibadah online pun, melihat ibadah online pun di YouTube terkadang menjadi seperti sebuah rutinitas. Terkadang apa-apa juga secara online segala macam menjadi sebuah rutinitas. Nah, mereka bertanya, Kak, mereka bingung berkata, apa peranan kita sebagai anak muda, sebagai anak-anak Tuhan khususnya, terutama di saat-saat seperti ini, Kak, apa yang harus mereka lakukan gitu? Mari kita kembali ke Alkitab ya. Di Alkitab di Matius kan ada yang Tuhan berkata, kalau kamu lihat orang yang telanjang, kasih dia pakaian. Mulai orang kelaparan, kasih dia makan. Kamu lihat orang yang terlantar, kasih dia tempat tinggal. Lakukan semuanya itu bukan untuk manusia, tapi lakukan itu semua itu untuk Tuhan. Dan waktu itu ada murid yang Yesus yang berkata, kalau tidak bagaimana? Ya kalau kamu tidak melakukan yang paling hina, ya kamu berarti tidak melakukan untuk Tuhan. Tapi apapun yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina sekalipun, kamu sudah melakukannya untuk Tuhan. Jadi menurutku pribadi itu salah satu peran yang untuk hari-hari ini anak muda perlu lakukan gitu. Karena percaya tidak percaya dunia ini semakin dingin. Kasih sudah mulai semakin dingin. Aku melihat banyak banget orang-orang tua yang sudah ditinggal oleh anak-anaknya dan benar-benar tidak mau diurus. Ada yang mungkin alasan COVID, ada yang mungkin alasan uang, atau ada alasan macam-macam. Tapi sekali lagi kita anak-anak muda yang kita masih punya kekuatan, kita masih punya kesehatan yang dari Tuhan, we need to do something. Gitu. Dengan orang-orang yang sudah tidak bisa terjangkau, yang orang-orang yang terbuang, we need to do something. Gitu. Dan mungkin kayak bilang, tapi aku nggak punya uang. Gitu. Ini aku percayai. Lakukan yang Tuhan mau, maka fasilitas akan mengikuti engkau gitu.
Benar. Dan kalau engkau mau memberkati orang itu nggak perlu uang yang besar-besar kok, gitu. Yes. Kayak pertama kali aku mulai pelayananku Harvest Center, aku juga mulai dengan aku masak di rumah. Aku masak di rumah sendiri, aku packing sendiri, aku kirim sendiri, gitu. Dan kalau kalian bilang bisa, kalian bisa kok langsung. Kalian nggak harus sampai ratusan atau ribuan orang, kalian kasih ke tetangga-tetanggamu, gitu. Dan salah satu menjadi basic yang papi tanamkan dalam hidup saya sendiri juga menjadi peran anak muda, apalagi di kondisi yang seperti ini, menjadi anak-anak Tuhan adalah menjadi perpanjangan tangan Tuhan, Betul. menjadi telinga dan mata Tuhan, Betul. tapi menjadi tangan dan kaki Tuhan. Dalam kondisi seperti ini jangan tutup telingamu, gitu. Ketika ada orang yang membutuhkan engkau, ketika ada orang yang meminta pertolongan, kasih sebisa yang kita bisa kasih. Kasih apa yang ada dalam rumah kita, yang kita punya, kasih buat mereka. Jangan tutup matamu, jangan tutup telingamu, tapi coba buka. Dan lihatlah betapa seringkali Tuhan itu kasih panggilan dalam hidup setiap kita. Tuhan sebenarnya sudah kirim orang-orang yang berteriak minta tolong, untuk kita bisa tolong. Gitu. Jadi menurut aku pribadi, hari-hari ini peran anak-anak Tuhan di masa yang seperti ini adalah, jadilah telinga, jadilah mata, jadilah kaki, jadilah tangan Tuhan. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan untuk kita memberkati orang-orang di sekitar kita. Jadilah perpanjangan kaki kita untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Dan mari kita lakukan itu dengan kebijaksanaan. Betul. Lakukan itu dengan hati, kan bukan untuk dipandang orang, bukan untuk dilihat orang, tapi kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lakuin itu untuk Tuhan. Gitu. Sekalipun orang itu mungkin tidak akan bisa balas kita apa-apa ya. Yes, tapi sekali lagi, nanti Tuhan yang akan membalas kok. Nanti Tuhan yang akan membalas. Tapi kalau misalnya kalian bilang berkata, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa masak, aku nggak bisa apa. Kalian bisa mulai dengan mendoakan orang-orang. Iya. Mungkin di sekitarmu ada yang kena COVID, mungkin di sekitarmu ada kena penyakit, kalian bisa telepon, kalian bisa video call, yang penting ayo kita berdoa. Karena menurutku sendiri, salah satu yang membuat COVID itu mematikan adalah karena ketakutannya. Berita-berita yang menakutkan, suara-suara yang menakutkan, itu yang sangat-sangat mematikan hari-hari ini. Jadi kita bisa pakai suara kita untuk menyemangati, kita bilang, kamu tuh it's okay loh, kamu tuh okay. Ayo percaya dengan Tuhan, ayo percaya dengan Tuhan. Dan menurutku, kalau hari ini kita lawan gelombang ketakutan itu dengan gelombang kasih, dengan kita bilang, you are okay, God with you. Dan kita bilang, kamu nggak apa-apa, lu ada Tuhan, ada Jehovah Rafa, ada kesembuhan, semua baik, all is well. Dan menurutku tuh bisa melawan semua gelombang-gelombang ketakutan yang mungkin di sekitar kita tuh sangat kuat gitu. Betul. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan di masa-masa yang seperti ini. Gitu. Jadi tapi aku berdoa jangan ada di antara kita yang memilih untuk diam karena kita pun juga ketakutan. Karena roh Tuhan itu tidak ada roh ketakutan di dalamnya. Betul. Tapi roh Tuhan adalah kasih. Jadi ayo kita jadi orang menyebarkan kasih, menyebarkan positivity, menyebarkan semua yang baik. Dan itu aku percaya itu salah satu dari sekian peran anak Tuhan yang bisa kita lakukan di masa-masa yang seperti ini. Dahsyat, luar biasa. Kak, memulai Harvest Center itu Kak, mau menjadi berkat itu Kak. Dari mana Kakak mendapatkan pesan itu dari Tuhan? Kapan Kakak mendapatkan pesan itu dari Tuhan untuk memulai pelayanan itu dengan memulai masak lalu kemudian memulai membagikannya? Kapan gitu Kakak dapat pesannya? Mulai aja seperti ini. 2018 kalau saya nggak salah itu kita mulai Harvest Center dan kita mulai di tanggal ulang tahun papi saya. Jadi persis tanggal 20 Maret 2018 itu menjadi hari lahirnya Harvest Center. Dan kalau ditanya kenapa, sejujurnya dari kecil aku tuh punya panggilan untuk memberi makan orang lah. Waktu itu waktu papiku masih hidup, kita lagi sharing-sharing gitu. Dan aku lagi cerita ke papa dulu, kalau mungkin ngerti ada aplikasi AXFM yang dimana kita tanya, tapi anonim gitu. Nah, ada salah satu orang tanya, cerita, dia anonim, dia bilang, Kak, aku nggak bisa makan, aku udah 3 hari nggak makan, dan aku nggak bisa makan, aku anak youthmu, dia bilang, aku anak youthmu di gerejamu,
tapi aku malu untuk kasih tahu siapa aku. Dan di situ benar-benar aku bilang, aku cuma jawab, oke, ketemu ambil makanan di satpam jam 4 sore di gereja di hari Sabtu sebelum kebaktian. Dan ketika aku mau pergi, aku turun, papiku cegat gitu. Dan papiku tanya, kenapa kamu kok turun jam segini, kan kebaktian masih nanti gitu. Dan aku jawab, aku mulai cerita, dan aku bilang aku mau beliin dia makan, karena dia malu, aku mau taruh di satpam supaya. Dan sampai hari ini aku nggak tahu siapa orang itu. Sampai hari ini aku nggak tahu siapa. Dan ketika itu papiku mulai cerita, dan bilang, Sa, tahu nggak sih kenapa papa buat dapur umum? Karena dimulai dari kamu di sekolahan, kamu lihat temanmu nggak bisa makan, dan di situ kamu bilang ke papa, banyak temanku yang nggak bisa makan. Dan waktu itu zaman OSIS, aku terpilih jadi ketua OSIS karena kampanyeku adalah turunkan harga kantin waktu itu. Karena aku lihat gimana teman-temanku tuh pada nggak bisa makan gitu. Harganya terlalu mahal dan akhirnya mereka tuh satu harian nggak makan sama sekali. Dan di situ papi ingetin lagi tentang kejadian itu. Dan di situ aku tahu bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidupku tentang memberi makan orang untuk melayani orang-orang yang ada di bawah. Tapi ketika itu sebenarnya itu semua kependam, dan aku sibuk jadi hamba Tuhan, dan aku mulai lupain mimpi itu. Tapi sampai satu ketika Tuhan suruh aku pergi ke Amerika sendirian, berdua sama temanku. Kita masuk ke salah satu namanya Dream Center di LA. Yang pegang adalah Matthew Barnett. Dan di situ dia lakuin semua yang selama ini Tuhan taruh di hatiku. Aku belajar 1 bulan di situ, dan ketika aku pulang, disitulah aku mulai pelayanan Harvest Center. Itulah awal mulanya. Wow, dan sampai sekarang sudah berarti kurang lebih 3 tahun ya Kak ya? Sampai detik ini. Iya, sudah 3 tahun. Wow, luar biasa. Apa suka dukanya Kak menjalani Harvest Center ini Kak? Pasti kan ada kesulitan-kesulitan tertentu juga yang Kakak alami. Bagaimana Kakak melihat pertolongan Tuhan gitu dalam suka duka yang Kakak alami dalam menjalankan Harvest Center ini? Pada dasarnya pasti duka itu pasti ada ya dalam pelayanan, apalagi kita tidak terattach dengan gereja tertentu yayasan ini, karena ini beberapa yayasan yang berdiri sendiri. Otomatis tidak ada pemasukan uang setiap bulan atau setiap minggu, itu tidak ada pemasukan sama sekali, tidak ada pemasukan tetap. Nah, jadi salah satu dukanya adalah pasti otomatis di ekonomi. Itu gimana cara kita semakin besar, kita kasih orang semakin banyak, otomatis secara pengeluaran uang pun pasti semakin banyak dan meningkat sangat-sangat tinggi. Tapi di situ aku memegang akan perkataan Tuhan di awal, bahwa dia bilang, the God of heaven shall prosper us. Dan itu yang benar-benar aku pegang sampai akhir gitu. Dan gimana benar-benar Tuhan kasih aku firman, dia bilang, jalan maka fasilitas akan mengikuti kamu. Jangan tunggu fasilitas baru bergerak. Tapi bergeraklah apa yang menurut perintah Tuhan, maka fasilitas yang akan mengikuti kamu. Dan di situ benar-benar sampai hari ini, kadang waktu kita nggak ada uang, benar-benar sampai nggak ada uang. Nggak ngerti bulan depan, sampai kita bilang, jadilah mungkin bulan depan kita berhenti. Gitu. Tapi sampai satu ketika, tiba-tiba aku keingat lagi akan firman Tuhan, aku pegang itu, dan aku bilang, Tuhan, Engkau, the God of heaven shall prosper us. Engkau yang menyuruh, maka Engkau yang akan memberkati. Engkau yang memerintahkan, maka Engkau juga akan mencukupi segala yang kami butuhkan. Dan ajaibnya sampai 3 tahun ini belum pernah 1 hari pun kita berhenti melayani hanya karena kita tidak punya uang. Dan aku melihat itu semua karena Tuhan sih. Itu semua karena Tuhan. Wah, luar biasa. Kak, sebagai seorang hamba Tuhan saat ini, sebagai seorang evangelis, apakah yang menjadi pesan Tuhan yang Kakak ingin sampaikan, khususnya mungkin bagi mereka yang saya menonton atau mereka yang akan menyaksikan tayangan ulang dari ini nanti, Kak? Adakah pesan yang ingin Kakak sampaikan bagi anak-anak muda atau siapapun yang sudah menyaksikan ini? Aku nggak pernah mengerti apa yang hari-hari ini mungkin Tuhan sedang suruh saudara semua yang lihat hari ini akan live streaming kita hari ini. Aku nggak mengerti apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Tapi apapun yang Tuhan taruh dalam hatimu, mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Jangan takut, jangan khawatir, karena jika Dia yang menyuruh, maka Dia juga yang akan menjamin setiap kita. Kalau kita bilang kita bijaksana, bijaksana Tuhan kasih bukan untuk kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan.
kebijaksanaan dan hikmat Tuhan kasih buat setiap kita untuk kita melakukan perintah Tuhan dengan cara yang benar. Jadi sekali lagi, apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, ayo lakukan. Ayo lakukan. Pasti Tuhan kasih cara, pasti Tuhan kasih hikmat, dan percayalah perintahnya itu tidak pernah untuk merugikan kita. Tapi perintahnya justru itu akan menguntungkan kita dengan segala macam yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi aku benar-benar berdoa buat semua yang lihat hari ini, streaming hari ini, mari kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup setiap kita. Jangan takut, jangan khawatir. The God of heaven shall prosper us. Tuhan semesta alam, Dia Tuhan yang akan menjaga kita, Dia yang akan mencukupkan, Dia Tuhan yang akan menjamin setiap kita. Tapi hari ini aku juga berdoa, jangan tunda. Jangan tunda. Seperti Alkitab berkata, kalau kita punya sesuatu yang tetangga kita butuhkan, jangan tunda sampai hari esok. Tapi berikan langsung apa yang kita punya. Tapi artinya apa? Tuhan tidak mau kita berhenti ataupun terlambat untuk menolong sesama kita. Tapi apapun yang hari-hari ini Tuhan suruh, Tuhan bukakan mata kita, telinga kita untuk mendengar sesuatu, bukan untuk sebuah kebetulan. Dia izinkan kita untuk mendengar, Dia izinkan untuk kita melihat, untuk kita berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul. Kurang lebih seperti itu. Wow, luar biasa. Kak, atas nama semua yang nonton dan diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak sekali terima kasih, Kak, untuk waktunya, untuk sharingnya, untuk semuanya. Mungkin kalau boleh aku minta tolong Kakak berdoa, mungkin bagi kami semua pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mungkin izinkan aku sedikit saja merangkum pembicaraan kita, agar menjadi berkat yang lebih meneguhkan juga, dan menjadi sebuah peringatan juga bagi kita semua yang menyaksikan, atau yang akan menyaksikannya nanti, rerunnya. Jadi teman-teman semua yang aku kasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menyaksikan live ini. Aku percaya ini pasti menjadi berkat bagi kita semua, karena sama seperti aku diberkati melalui setiap sharing daripada Kak Hadasa. Aku yakin teman-teman semua juga pasti akan diberkati melalui setiap sharing yang telah disampaikan juga oleh Kakak tadi. Jadi teman-teman, yang aku ingin sampaikan adalah gampang saja sebetulnya teman-teman, hanya 3 hal. Yang pertama adalah pemulihan setiap kita akan datang dengan cara yang berbeda-beda. Tidak selalu pemulihan datang dengan cara yang sama, tidak selalu harus dengan cara yang seperti si A katakan, si B katakan, tapi semua berjalan berbeda-beda sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua adalah, mari kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang dapat kita lakukan. Jika kita mungkin saat ini belum bisa menabur, belum bisa memberi dari apa yang kita kerjakan saat ini, mungkin kita dapat memberikan tenaga kita dapat memberikan waktu kita untuk berdoa, kita dapat memberikan telinga kita untuk mendengar keluh kesah mereka, menjadi tempat pendengaran yang baik bagi teman-teman kita yang membutuhkan tempat untuk sharing, tempat untuk bercerita. Mungkin kita dapat memberikan telinga kita dan menggunakan lidah, bibir, mulut kita bukan untuk berkata-kata yang tidak-tidak, bukan untuk melakukan gosip, bukan untuk membicarakan tentang bangsa negara kita atau pemimpin dan lain sebagainya, tapi gunakanlah lidah, bibir, mulut kita untuk menjadi berkat, menyebarkan damai, bukan menyebarkan peperangan, bukan menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah, percayalah akan waktu Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita semua, dan Tuhan pasti akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, karena Dia adalah the God of heaven yang mempunyai segala sesuatunya. Dan aku percaya tidak ada yang sukar di hadapan Tuhan. Kak Hadasa, dengan segala hormat, boleh aku minta tolong Kakak menutup kami dalam doa. Ayo. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami juga mengucap syukur buat semua yang terjadi dalam hidup kami. Hari ini hamba berdoa Tuhan buat siapapun yang melihat akan video ini maupun streaming ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan buat hari ini kami benar-benar berdiri di atas panggilan kami. Buat kami benar-benar berdiri di atas setiap peran dalam hidup kami yang sudah Kau tetapkan dalam hidup kami. Hari ini hamba berdoa Tuhan, biarkan tidak ada roh ketakutan dalam hidup kami, tapi biar kami melakukannya bersama dengan Engkau. Karena hamba percaya Tuhan, ketika Engkau yang menyuruh, maka Engkau yang akan menjamin setiap hidup kami. Hari ini hamba juga percaya Tuhan, Mazmur 91 itu yang terjadi dalam hidup kami. Proteksi total yang sempurna itu yang terjadi di tengah-tengah kami.
Dan hamba percaya Tuhan, mulai hari ini kami tidak akan tutup mata kami tidak akan tutup telinga kami, tapi kami akan menjadi mata dan telingamu. Kami akan menjadi perpanjangan tanganmu ya Tuhan untuk menolong sesama kami. Tapi sekali lagi yang meminta Tuhan, bukakan Tuhan apa yang harus kami lakukan. Bukakan Tuhan apa yang menjadi peran kami untuk waktu-waktu yang seperti ini. Karena kami tahu Tuhan, kami dilahirkan untuk waktu-waktu masa-masa yang seperti ini. Artinya ada tujuanmu yang ajaib buat hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa juga memberkati Kehadasan yang telah melayani kami pada sore malam hari ini. Kami berdoa Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati hatinya Bapa bagi Engkau Tuhan. Segala sesuatu menjadi kerinduan hatinya Tuhan, Kau yang jawab pada waktumu ya Bapa. Kami berdoa untuk Harvest Ministry yang sedang dipimpin oleh Kehadasan bersama dengan teman-teman yang lain Bapa. Kami berdoa biarlah Harvest Ministry ini senantiasa dapat menjadi berkat tidak hanya di Semarang Bapa, bahkan sampai ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Kami tahu rencanamu sempurna atas Harvest Ministry ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, melalui Harvest Ministry ini Tuhan, namamu akan semakin dipermuliakan Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan namamu Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu senantiasa memeluk Kehadasan dengan keluarganya Tuhan. Biarlah kami berdoa Tuhan, Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Kehadasan pelayanan semua yang dilakukannya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah namamu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kakak. Tuhan Yesus memberkati Kakak selalu. Thank you. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Aku akan kembali lagi minggu depan di jam 7 sore. Stay safe, stay healthy. Aku Daniel, pamit undur diri. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati teman-teman berlimpah-limpah. Bye-bye.